Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamim Tohari, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, mahasiswa PPG PEK 2 2025 dengan nomor NIM 18021325076 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Kabupaten Tulungagung, bidang studi Pendidikan Agama Islam, asal sekolah SMK Darussalam Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi kelas 12 yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masuk lagi di kelas 12 SMK Darussalam dalam pelajaran bab yang kedua, pertemuan pertama. Sebelumnya saya tanya kabar dulu, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau tidak sehat, tidak mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bisa ya? Nah, doanya ikut doa pondok pesantren. Yang lainnya nanti ikut, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqona bil hilmi wa sahilana abwaaba fadlika wangsur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya saya absen dulu. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa hadir semua. Aditya, Ahmad Mizar, Arya, kita membaca bersama surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 38. Sudah kelihatan ya dari belakang? Ya, kita membacanya tartil, enggak usah cepat-cepat, enggak usah terlalu kalem, yang sedang-sedang saja. Ya, dimulai dari bacaan basmalah dulu, ya. Ya, 1, 2, 3.
Selanjutnya saya akan memutarkan video. Tolong kamu semua lihat, kamu cermati apa yang ada di isi video singkat ini. Saya tahu apa yang ingin saya dengan kerja keras dengan tangan saya sendiri. Sampai pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apakah kamu melihat tangan dan muka? Ibu saya tidak sampah, Pak. Kami selalu kotor. Saya tidak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan dari ibu. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Semuanya sudah melihat ya? Saya ingin menangis betul juga. Ya, walaupun sudah melihat beberapa kali. Melihat dari video selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Dengarkan betul-betul. Memahami kandungan surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Ada 4 poin. Yang pertama, membaca Quran tadi surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Yang kedua, mengidentifikasi tajwidnya. Yang ketiga, menyajikan terjemah. Jadi kamu semua nanti menulis terjemah yang saya berikan. Yang ketiga, menjelaskan dan fungsi pokok surat Luqman 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 80-83. Sudah? Sekarang saya beri kertas ini satu persatu. Semuanya bawa pulpen ya? Bawa, alhamdulillah. Kalau bawa berarti yo murid yang disiplin dan murid yang baik. Menulis apa? Menulis satu kata atau kalimat tentang orang tua atau guru. Membentuk kelompok. Tugasnya adalah satu, menerjemahkan. Yang kedua, isi kandungan dari surat Luqman 13-14 Al-Baqarah ayat 83. Ya. Berarti biar mudah berhadapan, ya, berhadapan. Coba ini satu kelompok. Satu saja, satu kelompok hanya satu. Nih, ayo melingkar. Satu kelompok, satu. Ada berapa? Dua. Oh ya, Pak.
Bisa ya? Ya, ya berhadapan, hadap sana. Ditulis nama kelompoknya. Sudah, segera dikerjakan, lebih cepat, lebih baik. Apa? Menerjemahkan. Menerjemahkan, terus setelah menerjemahkan apa kandungan atau isi pokok dari surat tersebut. Alhamdulillah 5 kelompok sudah selesai. Sekarang kelompok 1, 2 orang maju di depan. Silahkan menyampaikan 1 atau 2 di dalam surat tersebut hukum tajwidnya. Yang pertama, yang kedua terjemahnya, terus isi kandungannya. Ya, silakan kelompok 1. Alif bersama Nazila. Ya, silakan maju di depan. Ini. Kelompok 1. Sini, di sini. Salam dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kajian kami tadi. Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan manusia kepada 2 orang ibu atau bapak, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah
kata Luqman yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak bersekutu kepada Allah. Kedua, perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Tiga, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Empat, perintah bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum bacaan surat Al-Luqman. Yang pertama, wa'in lo atau bihi, hukmanu atau bihi, ilahi sakit, atlamu madibun, dan bahwa soina atlan biwalidaini atau bihi. Ya, selanjutnya surat berikutnya. Jadi kalinya perintah Allah kepada Bani Israel untuk berdoa selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, serahkan anak yatim dan orang miskin, bertutur kata yang baik, mendirikan sholat dan memberikan zakat. Isi kandungan dalam surat tersebut yaitu janji kepada Bani Israel, perintah tauhid, itu berpegang pada sama. Hukum bacaan yang terkandung dalam surat Sako, ayat Sako, kalau Sako mengandung ayat Nabi. Kalau insanan Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Kelompok 2, silahkan maju di depan. Habib bersama Ibnu. Ya, tepuk tangan. Nah. Kelompok 2, silahkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat semuanya di dalam layar PowerPoint. Analisis isi kandungan surat Luqman ayat 314 yang pertama. Ini, orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Saya sudah mengalami. Kamu semua besok yakin mau menikah semua toh? Pasti menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Ini calon. Besok kalau menjadi ayah dan ibu, di dalam isi kandungan surat Al-Luqman ini ya, harus beri contoh. Harus beri contoh. Karena kadang-kadang sekarang di zaman-zaman sekarang, anak tidak boleh pakai HP, tapi orang tuanya pakai HP. Ini contoh yang tidak baik. Tidak mungkin anak itu tidak pakai main HP kalau orang tuanya tidak meninggalkan HP. Tidak bisa, karena anak itu melihat orang tuanya. Saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Tolong, ya. Kalau sudah terlanjur, Pak, ibu saya, bapak saya, setiap hari pakai HP, tiktokan, dan lain sebagainya, doakan saja. Kalau ada kesempatan waktu, dibilangi, didoakan. Karena tidak bisa kita. Sulit. Ya, didoakan, diberitahu atau momen-momen tertentu. Ya, yang kedua, anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah terlanjur, yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang, kamu semua mau lulus, nanti bisa yang mondok, bisa bekerja, dan lain sebagainya. Kalau yang sudah-sudah, ini waktunya sedikit, jangan sampai tidak lulus. Tolong yang putra juga, yang putri juga ada Pak, ada. Banyak kejadian di SMK, ada di sekolah lain juga ada. Tinggal 1 bulan ternyata ada kendala, baik putra maupun putri ada. Ya, banyak aspeknya, baik internal maupun eksternal, baik di keluarga maupun di pondok dan lain sebagainya, dari teman dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi ajar Islam yang wajib
ditanamkan orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid keimanan. Bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan berbuat syirik, karena syirik itu dosa yang paling besar. Pak, saya lahir tanpa syahadat, nah otomatis. Tapi biasanya kita diajarkan orang tua, guru TPQ, guru TK, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu ketauhidan. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita mempercayai adanya Rasulullah. Itu ditanamkan betul-betul. Ditanamkan betul-betul, karena kadang-kadang nenek kita, kakek kita itu kadang-kadang salah juga, percaya dengan pohon besar, minta doa di sana dan lain sebagainya. Yang selanjutnya syirik, yang sudah katakan lagi tadi, dosa yang paling besar karena menduakan Allah. Yang selanjutnya, orang tua terutama ibu adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak, karena telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah serta telah memberikan air susu sehat secara ikhlas kepada anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh dan sehat secara sempurna. Setiap anak wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan berbakti kepada orang tua dengan menghormati dan berbuat baik terhadap keduanya, baik ucapan maupun perbuatan. Tolong ini calon-calon ibu, kalau ibunya jenengan itu diantara mati dan hidup kalau melahirkan itu. Tapi sekarang mudah, ketika bedan dokter tidak mengambil resiko, langsung operasi. Pak Ipul, teman kita yang baru juga operasi. Dulu anak pertama operasi, anak kedua juga operasi. Tapi sekarang laser, mudah. Istri saya juga. Karena kalau dulu banyak yang tanpa operasi. Kalau sekarang ketika ada permasalahan sedikit langsung operasi. Itu mati dan hidup di antara itu. Yang lanang tidak merasa nih. Yang laki-laki tidak merasakan. Yang merasakan, saya juga merasakan. Ya, itu istri saya melahirkan langsung menangis. Saya 8 tahun menanti. Di antara hidup dan mati, sakitnya tikal-matikel. Ya, tolong sebagai anak laki-laki juga harus paham ini, sebagai calon ibu juga akan merasakan. Ya, akan merasakan betul. Terus yang kedua, bersyukur karena kita menjadi orang dan juga mempunyai agama Islam, karena Islam adalah agama yang penyempurna, paling sempurna di dalam agama-agama yang bersyukur betul. Kita ditempatkan menjadi agama Islam, ditempatkan di pondok pesantren, kita belajar, ya, karena besok di akhirat ini yang kita cari, bukan yang lain. Amal ini yang kita pertanggungjawabkan, ya. Yang sudah ya sudah, sekarang kita buat lembaran baru dengan ada pelajaran ini, kita ambil hikmahnya. Sudah. Selanjutnya saya minta 1 lembar tulis 1 kalimat yang pastinya tidak sama dengan yang tadi. Buat 1 kalimat pada pelajaran pada hari ini, ya. Saya beri 1 lembar lagi, ya, diberi nama, pasti saya baca. Sudah ditulis sesuai dengan isi hatinya. Pelajaran pada hari ini ditulis sesuai dengan kata hatinya, tidak boleh dengan temannya. Kok seandainya sama, tidak masalah. Tolong Calvin, Zaikra ditulis.
Sebelum saya tutup, saya apresiasi betul kepada kamu sekalian dari awal sampai akhir sudah belajar dengan baik, dengan disiplin, terus suruh maju juga mau melaksanakan perintah dari saya. Semua pelajaran sudah kamu kerjakan. Mudah-mudahan pelajaran baik ini dari surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 bisa mengambil hikmahnya. Yang terpenting tolong ini dirasakan dalam hati, diresapi, terus dipraktekkan, diaplikasikan di kehidupan yang sesungguhnya. Ilmu yang bermanfaat seperti itu. Tidak hanya kita belajar hari ini terus nanti keluar itu hilang, berarti ilmunya tidak bermanfaat karena tidak dipraktekkan. Karena hal niku yang penting, halnya itu tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan kan Mbah Yai sering jarang berkata, tapi tingkah lakunya baik, itu sudah selesai. Karena itu pembuktian kepada masyarakat, pembuktian kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidak terlalu banyak berbicara, tapi melakukan sebuah praktek yang baik. Ini jenengan harus betul, harus bersyukur, harus jangan sirik, betul-betul takwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada masyarakat, dan melaksanakan menjadi contoh-contoh orang yang baik kepada masyarakat. Sudah, saya tutup. Kita belajar bersama. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan pelajaran hari ini berkah manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alimum bi asrari, khabirum bi hajati, sami'um basirun bil qulubi wa mahawat. Biiznika arju minka naila matalibi, bijahika fa'amla jam'an tasarohat. Sudah, sebelum saya salam, perlu diketahui bahwa untuk minggu depan bab yang berikutnya tentang munafik keras hati tak akan pernah maju. Mudah-mudahan pelajaran yang minggu depan materinya lebih baik lagi dan bisa mengambil hikmahnya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.